Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Sahib kita tamatan Hadramaut tidak punya tauliyah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliyah nggak Bib? Pakai izin nggak bikin maulid Bib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur tuh kayak gimana ya Bib ya? Ya bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama, bebas bikin maulid. Oh ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih, udah pakai jalan separuh Pak ya, bener, separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya, cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente nggak bakal ketemu, 70.000 tahun juga nggak ketemu. Serius Pak, inilah negeri paling santuy ya, negeri paling rileks. Gimana, bersyukur nggak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis, Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah. Summa salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh Pak Haji, Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid, maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada Imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Saya cek hadisnya nggak termasuk yang 2 itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian-kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya, dan orang-orang nggak tahu, para sahabat nggak tahu Nabi sudah ada di luar masjid, dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang ngumpul-ngumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul nggak ngomongin nasab, ya,
Sahabat ngumpul ngomongin lakop-lakop, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, itu gelar-gelarnya sampai 100-an. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Sawahibuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini, tahukah kalian nabi terdahulu bernama Ibrahim, Allah kasih gelar dia Khalila. Apa arti Khalil? Teman intim, teman ngobrol, teman akrab, teman spesial. Itu artinya Khalil. Teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nyeletuk, itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya 2. Kalimatullah, Ruhullah. Kalimatullah, kalam Allah, firman Tuhan kalau kata orang sebelah. Tahu orang sebelah enggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya. Ya. Cuma mereka nggak percaya sama Nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap ya, titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan Nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, nih sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Coba mohon maaf, biar gampang saya kenalnya Pak Haji doang nih. Pak Haji Limudin kalau di kantor sebutannya apa? Pak Ustaz, Pak Ali, Pak Haji. Ya. Kalau di kantor polisi, Ustaz juga dia. Ustadznya orang-orang stres deh. Biasanya ustadz orang stres itu kalau nggak ustadz, stres juga. Maka dia mesti jadi ustadz. Untung temannya habaib. Alhamdulillah. Semoga beliau berteman ke habaib bukan modus ya. Bukti nggak modus, bagi-bagi hadiah umroh. Ya, semoga ada yang dapat. Nggak mesti dapat dari beliau. Ya, siapa tahu dapat hadiah dari langit. Amin ya Rabbal. Masuklah Sayyidina Muhammad SAW ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah ini adab guru. Guru kalau bimbing murid jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim kakekku itu Khalilullah. Nabi Musa Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit. Misalnya nih Habib nih bilang, saya dulu ngaji sama Habib Fulan 3 tahun, saya dulu di Mekah sekian tahun, saya kalau ketemu Syekh ini dapat ijazah ini. Boleh cerita begitu. Itu dalilnya. Kalau orang-orang motivator nyebutnya trust building, bangun kepercayaan orang terhadap diri kita, itu boleh sesekali. Tapi gak boleh sering-sering.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Arwah, apa kata beliau? Ana Habibullah. Mereka itu semua gelar-gelarnya Khalil, Kalim, Najiyullah, Kalimatullah, Ruhullah, itu kekumpul semua dalam satu gelar. Apa gelarnya? Habibullah. Makanya antum tadi sholawat pakai gelar Habib nggak? Salatus gimana? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib. Jadi gelar Habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau, sedangkan Habib zuriat itu gelar berkah karena bernasab kepada yang zatnya Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mulai bab wusul orang yang sampai kepada kedekatan kepadanya dengan bab cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu klaim, kelompokmu, aliranmu, majelismu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti caraku mencintai Allah dan ikuti aku dengan cara cinta kepadaku. Itu maknanya. Maka beliau bernama Al-Habib. Jadi Al-Habib pertama di alam semesta siapa? Siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau, bukan nabi-nabi yang lain.